Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat beraktivitas untuk yang sedang menonton video kami pada hari ini di tentang ponsel. Pagi ini kami kedatangan HP Redmi Note 4X, dimana ketika dicas kadang masuk, kadang tidak, kadang masuk lagi, dan kadang tidak lagi. Di situ saya mencoba menancapkan kabel cas tapi ya tetap sama. Oke, langsung saja kita matikan HP-nya. Kita buka tutup belakangnya. Jangan lupa untuk membuka tempat kartu SIM terlebih dahulu ya sobat. Di situ tadi tidak saya buka tempat kartu SIM-nya karena kartu SIM-nya sudah saya buka terlebih dahulu. Setelah casing terbuka, kita lanjut ambil obeng, kita kendorkan semua baut di bagian bawah untuk mengecek tegangan daripada jalur konektor HP tersebut. Nah, untuk sahabat, untuk rekan, dan untuk teman-teman yang berminat dengan servis HP dan menggeluti bidang yang sama dengan saya mohon dukungan dari sahabat semuanya untuk like, komen, dan pastinya subscribe channel tentang ponsel. Ini adalah video ketiga yang baru saya upload karena semula ya sudah berjalan lama servisnya tapi belum pernah kepikiran untuk membuat video. Maka dari itu saya pengen mencoba untuk berbagi kepada rekan-rekan tentang apa yang pernah saya kerjakan. Setelah bagian casing bawah terbuka, kita tancapkan kabel cas. Kita siapkan multi, kemudian kita ukur tegangannya. Taruh kutub negatifnya atau kabel yang berwarna hitam di mana aja, yang penting di kaleng atau di ground. Kemudian yang warna merah atau kutub positif kita letakkan di jalur positif. Kita lihat di multi menunjukkan angka 5 volt. Tetapi di bagian konektor baterai hanya tertera 2 volt. Nah, kita ulangi sekali lagi. 5 volt, 5 volt. Dan kadang-kadang dia turun, kadang tidak bergerak. Oke, kita lanjut secara fisik dan kita lihat ternyata di bagian lubang konektornya, karet dalamnya atau atomnya kalau saya bilang itu mengalami keausan, jadi dia pecah satu pin. Mungkin di bagian situ penyebabnya, sehingga voltase dari cas yang masuk ke HP tidak dapat maksimal. Sesuai dengan yang punya bilang tadi, kalau HP-nya itu kadang bisa dicas, kadang juga tidak bisa dicas. Kadang casnya gerak sedikit, kemudian arusnya terputus atau tidak mengecas. Oke, setelah terlepas, mari kita copot konektor casnya. Saya taruh konektor di pinggir meja ya. Maaf untuk sebelumnya, karena seharusnya itu alat penjepit atau ragum dipakai untuk menjepit bot, malah saya pakai untuk menindih. Karena ya gimana enaknya sahabat aja. Boleh ditiru, boleh tidak. Kalau bisa ya jangan ditiru. Gunakan alat dengan sebagaimana mestinya. Tapi di sini saya udah nyaman, jadi blowernya tak taruh di bawah. Nah, kemudian tak tembak dari bawah supaya tidak banyak komponen yang terkena panas dari blower tersebut. Kalau di bagian bawah itu kan komponennya sedikit. Kalau di bagian atas ada IC, ada antena, ada kapasitor, ada resistor, dan lain sebagainya. Setelah konektor terlepas, jangan lupa untuk selalu membersihkan bekas dari kaki-kakinya dan juga bekas dari kaki-kaki pin konektornya. Di sini saya menggunakan pita pembersih solder itu ya, Godwick atau apa namanya. Kenapa saya lebih memilih cara seperti ini? Kenapa tidak menggunakan blower langsung dipasang? Sebenarnya bisa, kalau mau menggunakan blower langsung dipasang itu memang lebih cepat. Tapi
untuk jaga-jaga, karena sesuai pengalaman cara seperti itu akan berakibat membuat plastik keras atau atom yang di dalam konektor itu lebih cepat aus kalau menurut saya. Soalnya kan dia kena panas. Yang namanya atom, yang namanya plastik itu kalau kepanasan biasanya, kalau dia plastik lunak ya menjadi lebih lunak, kalau dia plastik keras akan menjadi getas, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya mudah pecah. Kalau istilah di tempat saya ya jadi getas itu. Jadi saya sarankan untuk membersihkan pakai solder wick. Setelah bersih semuanya, kemudian kita ganti dengan konektor yang baru. Usahakan untuk memasang tanpa menggunakan blower, tapi dengan menggunakan solder secara manual. Kalau untuk pelepasan sih tidak masalah sahabat menggunakan blower, karena itu memang lebih cepat dan lebih praktis. Tapi kalau pemasangan sesuai pengalaman pribadi, saya sarankan untuk menggunakan solder. Nah, jangan lupa untuk merapikan di bagian pin, di bagian kaki, supaya terkesan rapi dan pastinya lebih kuat. Ketika solderan teman-teman mengalami lengket dengan pin antara pin 1 dan pin yang lainnya, tambahkan fluk pada pin tersebut. Nah, tambahkan fluk, kemudian tempel lagi pakai solder, maka secara otomatis tenolnya akan berpisah dan tidak menempel satu pin dengan pin yang lainnya. Setelah dirasa rapi, jangan lupa untuk membersihkan. Di situ saya menggunakan thinner karena thinner sangat efektif. Jangan lupa pula di bagian belakang di sambungan konektor, saran saya tambahkan sedikit tenol. Karena sesuai pengalaman, konektor yang telah diganti itu kualitasnya tidak bisa sama dengan konektor original. Jika sering dimasuki cas-casan, lepas pasang, apalagi sehari 5-10 kali, itu nanti akan mudah lower di bagian sambungannya tersebut. Nah, di situ saya tambahkan tenol supaya lebih kuat sambungan konektornya. Oke, pemasangan konektor selesai. Lanjut kita cek ulang kembali. Taruh kutub negatif di bagian ground dan kutub positif berwarna merah di bagian jalur sebelah kiri pin konektor. Di situ tertera 5 volt. Lanjut ke pemasangan pada HP. Tempatkan serapi mungkin. Pasang konektor casnya. Mohon maaf, pasang fleksibelnya jangan sampai lupa, usahakan sudah rapat. Pasang kembali antena-antenanya, pasang konektor baterai, dan pasang pula baut, karena di situ terdapat satu baut. Biasanya sering lupa di bagian tersebut. Nah, baut tersebut sangat penting ya, karena jika baut tersebut tidak ada, kemudian langsung ditutup frame dari speaker, ada kemungkinan nanti konektornya masuk ke dalam. Nah, di situ sudah done. Terima kasih. Wassalamualaikum.